Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herla Anam, absen 8 dari kelas 11 MIPA 5, akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-80. Ketika itu Nabi Musa diketahui tengah melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Surat Al-Kahfi ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang itu juga dikaruniai ilmu yang berlimpah, yang berbunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepada dari sisi kami. Musa pun bertanya kepada orang itu yang tidak lain adalah Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Nabi Khidir pun menjawab, biar Nabi Musa tidak akan saja bersamanya. Yang berbunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma tuhit bihil khubra. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pun dimulai. Hanya saja Nabi Khidir meminta agar Nabi Musa tidak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu, sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Cerita Nabi Khidir selanjutnya, saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya, Nabi Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk, tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan membenarkannya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir juga menjelaskan berbagai pelajaran yang telah terjadi selama perjalanan kepada Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin, sedangkan di depannya terdapat raja yang merampas setiap perahu, sehingga hal itu dilakukan. Kemudian, anak muda yang dibunuh merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran. Dalam kisah Nabi Khidir, ia juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak yang lebih baik kepada keluarga tersebut. Dalam ayat fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Artinya, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan yang terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya, rumah tersebut milik dua anak yatim, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar saat dewasa dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman. Semoga kisah Nabi Khidir bisa menginspirasi kita dalam berbuat kebaikan ya.